siang, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi IPA kita ya. Kalau kemarin kita udah belajar nih tentang bagaimana membandingkan pada masa anak-anak dan pada masa remaja, yaitu masa pubertas ya. Nah, untuk hari ini kita lihat gimana sih ciri-ciri dari laki-laki dan perempuan pada masa pubertas ya. Apa yang kalian sudah kirimkan ke ibu kemarin itu sudah tepat ya. Kalian sudah bisa membandingkan, oh ternyata pada sifat anak-anak kita memiliki ciri seperti ini ya. Kemudian ketika kita masuk ke remaja atau masa pubertas, ternyata kita mengalami perubahan. Nah, perubahan itu ada dari perubahan tinggi badan, ya, bentuk tubuh, kemudian fungsi-fungsi organ dalam tubuh manusia. Silakan buka buku kamu halaman 23 ya. Yang ada di buku kamu halaman 23, kita akan menuliskan ciri-ciri fisik antara anak laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Nah, seperti yang Ibu sampaikan kemarin ya, bahwa ada beberapa tahap yang terjadi pada manusia sejak dia lahir sampai dia lanjut usia atau lansia. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian pada saat fase remaja ya, atau lebih dikenal dengan masa pubertas, itu dari usia 12 tahun sampai 19 tahun ya. Nah, kalau kita lihat antara laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan ya. Nah, perbedaan yang mencolok atau perbedaan yang tampak saat kita lihat secara penglihatan kita ya. Yang pertama, kalau untuk ciri fisik anak perempuan, yaitu dia sudah mulai tumbuh jerawat, kemudian mulai muncul bau badan dan juga menstruasi. Ya, itu terjadi pada anak perempuan. Kemudian yang untuk ciri-ciri fisik pubertas anak laki-laki, yang pertama adalah tumbuh jakun ya. Tumbuh jakun itu pada bagian di sini. Kemudian keringat berlebih dan juga bau badan, dan suara menjadi lebih berat. Kemudian juga muncul jerawat ya. Nah, untuk laki-laki dan perempuan ya, perbedaan yang sangat mencolok itu adalah kalau perempuan terjadi menstruasi, kalau laki-laki adalah tumbuh jakun. Nah, yang paling sini yang perlu kita perhatikan adalah munculnya bau badan hampir semua ya. Makanya sejak kalian masuk remaja itu sudah dikenalkan atau sudah disarankan untuk menggunakan deodoran, karena pada saat kita remaja ya, hormon kita sudah mulai meningkat, kemudian keringat kita berlebih ya, maka bisa tercium bau badan. Biar tidak bau badan, gunakan deodoran secara teratur ya setelah kalian mandi ya. Nah, untuk tambahan di ciri-ciri fisik laki-laki dan fisik perempuan, Ibu tambahkan ya. Kalau untuk laki-laki, umumnya pundak dan dadanya bertambah bidang, kemudian tangan dan kaki bertambah besar, kemudian suara menjadi berat atau bass ya, dan tumbuhnya rambut di sekitar ketiak dan juga atas mulut, yaitu yang lebih dikenal dengan kumis ya. Itu kalau untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan ya, pinggul mulai membesar atau melebar, kemudian suara berubah menjadi merdu atau melengking, dan tumbuhnya rambut-rambut di sekitar ketiak ya. Nah, itulah tambahan ataupun ciri-ciri ya untuk anak laki-laki dan anak perempuan secara fisik pada masa pubertas ya. Nah, itu kalau secara fisik ya. Kalau kita lihat ya pada masa pubertas ya, pada anak laki-laki itu akan terjadi atau mulai ya adanya pematangan organ reproduksi yang ditandai dengan dihasilkannya spermatozoa ya atau sel kelamin jantan oleh testis ya. Sedangkan pada anak perempuan tadi ya akan diawali dengan adanya atau terjadinya menstruasi. Itulah ciri-ciri fisik antara anak laki-laki dan anak perempuan pada masa pubertas serta pematangan fungsi organ reproduksi pada manusia yang terjadi pada masa pubertas juga. Makanya itu harus bisa menjaga diri ya,
agar organ dalam tubuh kita pun bisa berfungsi dengan baik, dan kita juga harus menjaga kesehatan dari tubuh kita sendiri ya. Nah, itulah materi kita hari ini tentang menuliskan ciri fisik antara anak laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Bisa kalian tuliskan di buku catatan kalian ya tentang apa yang sudah kita bahas hari ini. Dan untuk kegiatan kamu di rumah, silahkan kamu kerjakan latihan yang ada di halaman 28 nomor 2 ya. Dari apa yang sudah kita bahas tadi, tentu kamu sudah bisa menjawab, kerjakan di buku latihan dan dikumpulkan pada waktu yang biasa kita lakukan. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita masing-masing dan orang di sekitar kita. Dengan cara selalu menjalankan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak dengan orang sekitar. Sampai di sini dan sampai jumpa.